Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmu nahu, yaitu bab tentang al-kalam sesuai dengan request teman-teman. Dan alhamdulillah juga ada kesempatan mengupload video lagi selama 5 bulan vakum tidak buat video, dan sekarang Allah Ta'ala izinkan kita akan membahas pelajaran nahu, sedikit pelajaran nahu bab tentang al-kalam. Jadi al-kalam itu terdiri dari lafaz, murakab, mufid, bil wada'i. Jadi teman-teman bisa lihat al-kalam itu terdiri atas 4, ada lafaz, murakab, mufid, bil wada'i. Jadi teman-teman bisa hafalkan dalam jangka waktu 1 menit, sudah bisa dihafal al-kalam itu lafaz, murakab, mufid, bil wada'i. Kalau teman-teman sudah bisa hafalkan, kalau al-kalam itu ada 4, lafaz, murakab, mufid, bil wada'i. Jadi kita terangkan lagi satu-satu. Apa itu lafaz, apa itu murakab, apa itu mufid, apa itu bil wada'i. Jadi silakan disimak. Lafaz itu vokal hijaiyah atau vokal huruf Arab. Maksudnya lafaz ini adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah atau huruf Arab. Contohnya seperti kita sebut huruf alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Kalau kita sebut huruf Latin seperti A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai Z, itu berarti bukan lafaz. Kenapa? Karena itu bukan huruf hijaiyah. Tapi kalau kita sebut alif, ba, atau huruf qaf, huruf kaf, huruf lam, nun, itu berarti disebut lafaz. Kita sebut kitabun, qalamun. Qalamun artinya pulpen, kitabun artinya buku, itu juga lafaz. Kenapa? Karena mengandung huruf hijaiyah. Tapi kalau kita sebut huruf Latin seperti pulpen atau bahasa Inggris pen, maka pulpen dan pen itu bukanlah lafaz. Alasannya kenapa? Karena pulpen atau pen itu bukan huruf hijaiyah, melainkan huruf Latin. Sementara kalau kita sebut kitabun atau qalamun, yang artinya buku atau pulpen dalam bahasa Arab, maka itu termasuk lafaz. Kenapa? Karena itu mengandung huruf hijaiyah. Jadi teman-teman bisa pahami. Nah, kalau bisa pahami atau belum bisa dipahami, itu di komen. Lanjut, murakab itu maksudnya tersusun 2 kata atau lebih. Nah, itu singkatnya tersusun 2 kata atau lebih. Contohnya kalau satu kata itu jaa, itu satu kata. Nah, sementara murakab ini 2 kata atau lebih. Nah, kita pakai contoh 2 kata. Jaa Zaidun. Jaa artinya telah datang. Zaidun nama orang Zaid. Jaa satu kata, Zaidun 2 kata. Maka jaa Zaidun ini bagian daripada murakab, begitu. Jadi kalau murakab sudah pasti lafaz, tapi kalau lafaz belum tentu murakab. Karena satu huruf saja atau satu kata itu sudah lafaz, seperti jaa. Jaa itu lafaz, tapi belum murakab karena belum tersusun 2 kata. Tapi kalau kita tambahkan jaa Zaidun, telah datang Zaid, itu sudah murakab. Itu contoh 2 kata. Kalau lebih 2 kata, misalnya 3 kata, itu contohnya yadribu Zaidun Amron. Yadribu satu kata, Zaidun 2 kata, Amron 3 kata.
itu termasuk murakab. Bagaimana teman-teman, sudah bisa dipahami? Kalau belum dipahami, boleh di komentar, diketik di kolom komentar, diberikan pertanyaannya. Kemudian kita masuk di mufid, artinya memberikan faedah. Maksudnya mufid memberikan faedah adalah sudah bisa memahamkan orang yang mendengarkan, orang yang kita berikan kabar. Contohnya jaa Zaidun, telah datang Zaid. Nah, kalau masih kita sebut jaa telah datang, ini belum mufid, belum memberikan faedah, belum memahamkan. Pasti orang akan pasti orang akan bertanya, jaa telah datang. Orang bertanya, siapa yang telah datang? Nah, tapi kalau kita sebut jaa Zaidun, telah datang Zaid, maka itu sudah termasuk mufid, sudah memberikan faedah. Orang tidak bertanya lagi, karena orang sudah tahu yang telah datang adalah Zaid. Begitu juga kalau kita contohkan yadribu Zaidun Amron, Zaid memukul Amar. Nah, ini sudah mufid, sudah memberikan faedah. Artinya orang sudah paham bahwasanya Zaid itu memukul Amar atau Amar dipukul oleh Zaid. Tapi kalau kita sebut yadribu Zaidun, Zaid memukul, maka orang akan bertanya, siapa yang dipukul Zaid? Nah, karena kalau orang masih bertanya, itu belum mufid, karena orang belum paham siapa yang dipukul. Tapi kalau kita sebut yadribu Zaidun Amron, Zaid memukul Amar, maka itu sudah mufid, karena orang sudah paham siapa yang memukul dan siapa yang dipukul. Oke, the next bil wad'i. Bagi teman-teman yang belum paham mufid, boleh diketik di kolom komentar. Bil wad'i artinya dengan sengaja. Maksudnya lafadz atau kalimat yang diungkapkan itu dengan sengaja. Seperti sebutan tadi jaa Zaidun, itu dengan sengaja. Tapi manakala orang itu menyebut dalam keadaan tidak sadar, seperti tidur, dia sebut jaa Zaidun dalam keadaan ngigau, maka itu belum bil wad'i. Kenapa? Karena dia sebut itu secara tidak sengaja, secara mengigau. Tapi kalau dia sebut secara sadar, bukan dengan secara tidur atau bukan dengan secara mabuk, dengan sadar dia sebutkan jaa Zaidun, telah datang Zaid, maka itu bil wad'i, dengan sengaja. Makanya al-kalam atau kalam itu adalah lafadz murakab mufid bil wad'i, lafadz yang tersusun yang memberikan faedah dengan sengaja. Makanya Al-Quran, hadis itu isinya kalam, disebut kalamullah, karena kalam itu adalah lafadz murakab mufid bil wad'i. Jadi bagi teman-teman yang belum dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila teman-teman yang sudah paham dan ingin memberikan request apa yang mau dibahas setelah ini, apakah masalah i'rab atau masalah kalimat dan lain sebagainya, silakan ketik di kolom komentar. Apabila teman-teman suka, silakan di like dan boleh di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya. Dan saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tersendat, saya minta maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.